Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di podcastnya Unmaha Batu Raja dengan saya Rusidi Mkom, dosen tetap di Unmaha Batu Raja. Kemudian hari ini kita kedatangan tamu, bukan tamu sih sebenarnya, sesama dosen dan memang dosen yang satu ini konsen di dunia mikrokontroler dan robotika. Saya perkenalkan Bapak Depi Pujianto Mkom, S2 juga, komputer juga, sama-sama komputer gitu. Cuman beliau ini konsen di dunia mikrokontroler dan robotika. Sebenarnya konsennya banyak. Ada nanti ke depan kita bedah satu bukunya yang terbaru, digital marketing. Baru nulis buku juga. Tapi yang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang mikrokontroler dan robotika. Boleh kita kenalan, Pak Devi? Silakan Bapak kenalan dulu dengan teman-teman yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Depi Pujianto. Jadi saya di Unmaha ini mengajar mata kuliah mikrokontroler dan robotika. Selain itu juga mengajar digital marketing seperti disampaikan Pak Sidi tadi bahwa saya juga konsen di situ. Nah, kalau perkembangan zaman sekarang memang mengarah pada Internet of the Things. Nah, maka IoT Pak ya? Ya. IoT. Maka IoT. Nah, Internet of the Things. Ini adalah dasar-dasarnya. Jadi ketika ingin melangkah ke IoT, maka kita harus tahu dulu dasar awal untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi ini tahap awal untuk biar bisa melangkah ke IoT. Jadi kalau beberapa teknologi IoT yang sering kita lihat Pak, kita ketahui misalnya alat penyemprot tanaman otomatis berdasarkan suhu, kita kontrol pakai Android, pakai smartphone kita. Nah, itu salah satu bentuk pemanfaatan IoT. Nah, dasar IoT ini Pak ya berarti ya, mikrokontroler dan robotika. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar mikrokontroler robotika, hari ini kita bahas sedikit biar kita punya dasar apa sih sebenarnya mikrokontroler dan robotika. Jadi kalau misalnya produk kayak gini misalnya kita juga sudah punya Pak ya. Ini robot apa ini Pak? Ini sebenarnya dikendalikan oleh di smartphone. Jadi Oh, kita ini pengendalikannya ya. Remote-nya pakai smartphone Pak ya? Ya, jadi kita bisa mengendalikan dengan menggunakan smartphone. Kalau yang ini pakai ini land follower bukan ya Pak? Kalau itu Apa dia sensor jarak. Jadi dia tidak bisa menabrak dinding karena dia jarak. Ketika dia mendeteksi dinding maka dia berbalik arah. Kalau yang lama-lama land follower, jadi ada garis yang diikutin itu land follower. Nah itu robot-robot. Sebenarnya nanti fungsinya implementasinya sih banyak. Misalnya kayak penjinak bom itu kalau nggak salah juga pakai robot yang bisa ngangkat kemudian memindahkan tas yang dicurigai. Nah itu fungsi-fungsi produk-produk yang dihasilkan dari mikrokontroler. Nah Pak mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sebenarnya alatnya apa tuh Pak? Kok kita bisa buat yang seperti itu kan nggak susah itu Pak? Ya. Nah memang kita mulai dari yang sederhana. Nah nanti kalau kita mulai belajar yang sederhana, kita juga bisa implementasi tahap demi tahap di rumah. Jadi dari segi biaya juga tidak terlalu mahal lah, terjangkau. Misalkan 200 sampai 500 itu ya sudah bisa terimplementasi gitu. Misalkan contoh yang utama adalah mungkin Arduino dulu ya, Arduino Uno. Ya, jadi banyak jenisnya. Oh ada yang Uno, ada yang lain ya Pak? Ya ada yang nano yang lebih kecil. Nah itu istilahnya komponen yang harus ada karena komponen tersebut nanti yang akan kita program. Jadi programnya nanti kita buat di Arduino juga, programnya menggunakan bahasa C. Jadi kita program di laptop, kemudian laptop kita transfer di IC Arduino, maka Arduino yang akan mengendalikan seluruh komponen-komponen yang kita hubungkan ke Arduino gitu Pak. Oke, mungkin ini Arduino-nya teman-teman. Jadi koneksinya pakai USB. Nah,
ini koneksi ke ini. Jadi kalau tidak salah, mungkin Pak ya, saya ikut ini juga. Kita program di komputer bahasa C. Setelah programnya kita selesai, kemudian kita transferkan ke IC ini. Ya. Jadi program ini program yang ada di komputer sebenarnya ini mindah program yang ada di komputer biar bisa dijalankan di IC ini. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buat lampu merah, ngatur berapa detik lampu merah yang sebelah kanan, kiri dan seterusnya, sebenarnya kita program dulu di komputer Pak ya. Nah program komputer kemudian simpan di Arduino ini. Nah baru dari Arduino ini teknisnya akan terjadi, akan bisa lampunya hidup atau enggak dan seterusnya. Itu di jaraknya berapa yang ngatur nanti sudah program yang ada di Arduino ini. Nah mungkin Pak perlu dijelaskan juga komponen-komponen lain pendukung Arduino. Jadi Arduino programnya sudah. Nah, apa saja sih yang sebenarnya bisa kita buat dengan program Arduino? Misalnya mematikan lampu atau apa lagi Pak kira-kira yang bisa dipakai Pak? Nah kalau seperti yang tadi lampu merah itu kalau dulu kan pakai PLC yang besar alatnya kan. Sekarang sudah sudah modern, kita bisa gunakan Arduino itu. Cukup dengan ini Pak ya berarti? Simpel kita program, kemudian kita buat rangkaiannya itu lebih simpel lagi ketimbang yang dulu kan alatnya besar-besar pengendalian traffic light-nya. Nah saya sudah menyiapkan beberapa sensor. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita bisa membuat hardware yang bisa terimplementasi di rumah gitu nanti ketika sudah menguasai bahasa pemrograman Arduino, kemudian beli alatnya kurang lebih ya 200 sampai 500-an lah. Misalkan salah satu contoh kita mau yang paling sederhana, misalkan kita bak mandi. Nah, kita kan mungkin lupa matikan ininya, misalkan matikan kerannya, jadi banyu sampai meluber-luber gitu ya. Jadi sampai penuh, misalnya kayak di Tetmon Pak ya, Tetmon gitu. Tahu-tahu ketika kita ngisi sampai tumpah-tumpah gitu. Nah, ada nggak alatnya yang bisa kita pakai gitu Pak? Mungkin yang paling sederhana ini ya. Jadi modul-modul seperti ini mungkin kelemahan kita itu tidak begitu tahu rangkaian elektronika, tapi sekarang itu karena zamannya adalah online, jadi kita bisa beli modul-modul yang ada di online gitu. Ketika sudah kita beli modulnya, nah kita tinggal implementasi dengan bahasa pemrogramannya. Nah ini salah satunya, misalkan ini kita nanti taruh di Tetmon Pak. Nah nanti ketika air nanti mencapai sini, maka apa? Jadi kalau kita hubungkan ke motor servo, jadi kita bisa kerannya menutup sendiri. Nah itu kalau dihubungkan dengan servo. Kalau cuman misalkan nanti cuman untuk istilahnya memberitahu, berarti ada alarm misalkan. Nah, nanti kita hubungkan dengan buzzer, jadi nanti ada bunyi alarm gitu. Jadi nanti atau mungkin gini Pak, misalnya kita punya sumur nih teman-teman, punya sumur mau ngisi Tetmon. Nah ketika Tetmonnya penuh, kita hubungkan dengan relay, matikan mesin pompa airnya. Nah berarti secara otomatis ketika Tetmonnya penuh maka mesinnya akan mati. Nah itu bisa juga kayak gitu. Nah ini sensornya teman-teman, harganya berapa Pak ini kayak gini? Itu kalau di toko di online kan? Di online kemarin ya harganya kurang lebih 5.000-an sampai 10.000-an. Nah ini teman-teman 5.000. Arduino nya berapa? Arduino Uno itu 60-an lah. 60.000. Jadi mungkin ya kita teman-teman mau belajar siapin anggaran 200-300 ribu sudah bisa membuat beberapa produk dan buat produk yang lain cukup dengan Arduino ini satu aja nggak apa-apa kan? Nah itu bisa. Nah ini teman-teman yang sensor mungkin bisa sensor yang lain Pak ada Pak? Yang lain misalkan sensor ini sensor bisa dikatakan sensor MQ2 ini bisa digunakan untuk mendeteksi gas juga bisa. Misalkan ada bau gas, kemudian ada alarm, kemudian asap juga bisa. Ketika ada asap ada alarm, nah itu juga bisa. Implementasinya sederhana. Kemudian ini Pak. Nah ini kalau ini implementasi sederhana, ini adalah jarak
jarak itu kalau masa pandemi sekarang itu misalkan bisa juga digunakan untuk apa namanya, penyemprotan ya, ketika jaraknya sekian kemudian dia menyemprot disinfektan misalkan. Kemarin implementasinya, salah satu implementasi juga bisa. Jadi jarak, ketika kita sudah jaraknya sekian maka misalkan kita disemprot desinfektan misalkan, nah itu juga bisa. Ini jarak itu kalau misalnya dipakai untuk mengukur kayak air tadi Pak, ketinggian air bisa nggak Pak? bisa juga. Oh, jadi kalau misalnya teknon tadi Ya. ketinggian air, atau mungkin kalau di kota-kota besar kayak Jakarta yang ngukur ketinggian air sungai. Ya. Nah, air sungai misalnya sungainya lagi naik, nanti ada kayak semacam alarm dan seterusnya. Nah, ketinggiannya ini Kak ya. Nah, untuk misalkan untuk membuat alat sederhana untuk mengukur tinggi badan juga bisa, kira-kira berapa gitu dari bawah sampai ini kan gitu. Oh, tinggi badan digital. Nah, tinggi itu badan. taruh di atas, terus orangnya di bawahnya, itu bisa diukur. Komponen tambahnya kan ini nantinya jadi bisa muncul berapa sih ininya gitu, berapa tingginya. Nah, implementasinya ke LCD nantinya. Seperti itu Pak. Kemudian ini yang mungkin agak unik, kita misalkan hubungkan dengan lampu. Jadi karena mikrofon memang kalau dari segi stabilitasnya memang belum begitu stabil, tapi kita bisa gunakan, misalkan kita gunakan dengan mematikan dengan petikan Pak, misalkan gini, maka dia Oh, ini sensornya Pak, ini Ya. Sensor bisa dikatakan sensor suara itu Pak. Jadi suara, tapi suara dengan suara tangan gitu ya. Jadi ketika suara maka ini juga bisa. Nah kalau itu kan Ini. kita itu masih Mahal kan ya Pak? Kurang lebih kemarin berapa ya, 20-an. Nah, teman-teman ini cuma 20.000 yang kayak gini, cuman metik kayak gini aja. Nah ini hidup lampunya. Jadi buat hebat-hebatan di rumah kan lumayan juga. Jadi kalau masuk rumah, tak, oh hidup lampunya. Ini 20.000 teman-teman. Nah itu kemudian ini, nah kalau ini kan sederhana cuman ya, misalkan mau ngidupin pakai jari gitu bisa juga ya. Istilahnya ini adalah modul-modul yang sederhana ya, sederhana, jadi bisa kita implementasikan. Kemudian yang ini termasuk apa namanya, infrared ya, ini digunakan untuk mendeteksi gerakan, implementasi ke misalkan ke rumah-rumah, misalkan untuk deteksi misalkan ada gerakan maling dan seterusnya, kemudian alarm bunyi. Nah itu biasanya menggunakan ini, jadi dia mendeteksi gerakan manusia gitu. Kemudian misalkan ada hujan, nanti ada hujan, kemudian dia hujannya nempel di sini, jadi kalau ada apa istilahnya ada airnya, nah airnya itu nanti misalkan diimplementasikan di jemuran Pak, jemuran kita pasang pakai motor servo, jadi kalau di sini ada deteksi hujan, kemudian jemurannya apa namanya muter sendiri untuk ini gitu. Oh ini air berarti Pak Ya, nanti dipasang di luar kan ketika ada air. Mirip kayak gini ya? Ya. Mirip kayak ini berarti. Mirip. Nah jadi kalau yang ini misalnya kita taruh di luar, terus tahu-tahu hujan gitu. Kalau implementasinya besar mungkin gini Pak, kita punya jemuran yang atapnya bisa tertutup otomatis. Jadi kalau ini hujan, atapnya langsung tutup. Gitu, Pak. Kalau besarnya. Cuman kalau enggak itu paling ya mungkin kalau mau buat ya jemurannya bisa muter Pak. Jadi ada tempat yang sebelah sini terbuka bisa kena matahari, sebelah sini enggak kan. Jadi kalau kira-kira ada hujan, ada pergerakan motor yang bisa narik jemurannya pindah ke sebelah yang enggak ini. Nah ini sensor air hujan teman-teman. Ya. Ada lagi Pak? Ya. Yang ini Pak, saya tertarik dengan yang ini. Ini sebenarnya sensor ini Pak ya? Ya, itu sebenarnya bukan keypad Pak. Jadi misalkan untuk masukkan password dan password ini. Oh, jadi kalau misalnya saya tempel di pintu gitu ya, atau teman-teman punya brankas gitu ya, lemari. Nah lemari tempel ini bisa untuk keypadnya. Jadi kalau apa sering jam digital itu kayak gini juga Pak ya? Kalau jam digital itu langsung ke sini Pak, langsung dia implementasinya kemana? Misalkan apakah ke apa namanya, ke LCD atau ke dot matrix bisa, dot matrix bisa
Jadi maksudnya gini, jam digital untuk yang masjid-masjid karena waktu sholat kan berubah terus. Iya. Nah mungkin juga perlu penyesuaian, ditambahkan peralatan ini untuk penyesuaian kan? Iya. Kalau itu nggak Pak, cuman dikasih tombol aja Pak, nanti mainnya di program biasanya Pak. Oh mainnya di program. Iya. Oh jadi ini kayak misalnya password, kode, iya. buka pintu dengan kodenya berapa Iya. gitu. Ini yang dipakai teman-teman ya. Nah, sementara itu Pak. Nah, mungkin yang ini satu lagi ya, sensor cahaya. Jadi implementasinya kan kalau kalau di lampu-lampu jalan itu biasanya kalau siang mati. Nah, itu biasanya menggunakan ini ya. Jadi ada sensor cahaya ketika siang dia lampunya mati sendiri, kalau malam dia hidup sendiri. Nah, menggunakan sensor cahaya seperti ini. Sensor suhu saya lupa bawanya. Jadi kalau sensor suhu menggunakan LM35 itu juga nanti ada juga sensor kelembaban tanah. Jadi implementasinya nanti kalau suhu tadi pakai untuk zaman sekarang kan pandemi bagus Pak. Misalnya masuk ruangan ukur suhunya itu. Iya, bisa juga. Jadi termogan tapi yang misalnya kita buat yang permanen duduk lah misalnya. Jadi orang ada di depannya bisa langsung diukur suhu. Implementasinya bisa seperti itu. Jadi untuk sensor suhu, kemudian kelembaban tanah. Jadi implementasinya bisa diimplementasikan di rumah. Misalkan di rumah banyak bunga Pak, misalnya. Jadi misalkan dia nanti asam basahnya berapa, kemudian keringnya berapa, kelembabannya kan ada sensor kelembaban. Jadi misalkan nanti tanahnya kering, kita setting nanti keringnya berapa nih, misalkan keringnya misalkan ya 20, misalkan ketika kurang dari 20 maka kita hubungkan ke misalkan penyemprotan air, jadi nanti dia akan menyiram sendiri. Itu implementasinya yang paling sederhana, bisa diimplementasikan sendiri di rumah gitu Pak. Ya, kalau dengar cerita itu tadi ingat tugas-tugas mahasiswa kita ya, yang mahasiswa kita sedang tugas akhir buat karya. Kalau tidak salah kemarin di salah satu PT atau perusahaan dia buat pemberian pakan untuk ikan secara otomatis. Ya. Jadi dia bisa diukur. Jadi misalnya pengen pakan nih, pakannya itu otomatis sudah masukkan tempat, terus tinggal pencet saja, dia akan memberikan pakan otomatis. Jamnya disesuaikan, bisa disesuaikan, dan berapa takarannya pun bisa disesuaikan Pak ya. Iya, itu mahasiswa kita yang kemarin bisa ujian Pak ya kalau saya. Iya. Nah, itu salah satu produk dari mahasiswa. Kemudian kalau tidak salah saya ingat juga yang mahasiswa buat pengukur suhu yang otomatis juga ada untuk yang ruangan. Jadi kita tinggal di depannya kayak gitu akan kelihatan suhu, yang itu bisa dimanfaatkan untuk kantor, untuk mungkin masjid yang mau pakai. Nah itu produk dari mahasiswa kita. Pak, terakhir mungkin pertanyaannya saya pengen nanya, apa sih yang susah nggak belajar kayak gini Pak? Dari segi maksudnya tolong dijelaskan dari segi programnya, dari segi kan kayak kabel-kabel harus punya kemampuan elektronika kan Pak. Kalau kira-kira kemampuan elektronikanya dasar-dasar kira-kira bisa nggak? Mungkin minta tolong dijelaskan itu. Ya, sebenarnya kalau menggunakan bahasa C kemudian tidak begitu susah sih Pak, karena kalau sederhananya kan seperti ini Pak. Ini kan di IC ini kan ada kaki-kaki gitu intinya. Jadi, nah kita tinggal istilahnya mengoperasikan kaki tersebut. Apakah dia, misalkan contoh nih pergantian lampu, misalkan ini ya pergantian lampu LED dengan lampu warna merah dengan lampu warna hijau. Nah, otomatis nanti tinggal kita berikan di programnya itu mau kita hidupkan atau matikan. Intinya kan sederhana. Jadi nanti seluruh komponen pemrograman itu intinya kan ada 0 dan 1, hidup atau mati. Nah, intinya kan seperti itu Pak. Jadi kita mengoperasikan kaki-kaki yang ada di IC. Oh, jadi kalau programnya misalnya di contoh-contoh programnya kalau mau belajar di internet banyak Pak? Banyak sekali Pak. Oh, bisa berarti belajar di internet, mempelajari programnya, struktur programnya, bahasanya seperti apa, di internet juga banyak. Nah kalau yang kedua tadi pertanyaannya kalau pengetahuan elektronika Pak? Ya,
Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita memang kelemahan kita memang adalah elektronika. Jadi misalkan membuat seperti ini kan susah. Nah, salah satu cara cepatnya seperti tadi, kita cari aja modulnya Pak. Banyak sekali modul-modul di online. Nah, kita beli kemudian kita buat programnya sendiri gitu. Berarti gini, anak-anak orang kalau mau belajar ini cukup tahu kabel warna merah dan hitam Pak ya. Istilahnya itu gampangnya itu. Jadi kalau elektronikanya tahu kabel warna merah dan hitam plus positif dengan negatif, saya pikir cukup itu Pak ya. Nah dari situ saya pikir cukup untuk bisa belajar. Jadi kalau yang teman-teman yang mungkin nggak tahu mana elko, mana dioda dan seterusnya, jangan takut. Itu karena kita sudah modul-modulnya ada, tinggal main rakit saja sebenarnya. Untuk nyarinya pun gampang kan Pak? Iya. Online banyak kan? Mungkin gini Pak, mungkin terakhir ya, karena kita itu biasanya kalau belajar gini kan implementasinya itu cuma main-main gitu Pak. Biasanya kan kalau terbenak di kita, kalau seperti ini kan main-main, nggak benar-benar diimplementasikan. Nah sebenarnya benar-benar bisa diimplementasikan dengan arus yang arus kita itu Pak, arus AC. Jadi komponen yang berperan penting adalah relay ini Pak. Jadi inilah yang istilahnya menghubungkan arus DC yang biasa dengan arus yang benar-benar implementasi nanti. Jadi orang kan biasanya kebanyakan itu cuma main-main seperti ini, main-main. Nah, ketika kita implementasikan beneran nanti, misalkan untuk peralatan rumah tangga yang memang listrik dari PLN Pak ya. Nah komponennya sederhana, tinggal jadi gini Pak, gitu. misalnya kayak tadi kita bahas alat yang ngukur teknon misalnya ya, teknonnya penuh, berarti kita harus ketika nyenggol ini airnya masuk sampai ke sini, kita kan matikan arus yang ke mesin penyedot air kan, pompa air. Nah itu kan arus listrik PLN berarti Pak ya. Nah cara matikannya lewat ini berarti Pak ya. Kita gunakan relaynya. Jadi teman-teman intinya seperti itu, karena kita kebanyakan kita cuman main-main gitu Pak ya, cuman main-main. Jadi nah implementasi yang benar adalah menggunakan relay. Jadi kalau misalnya kita masih main pakai baterai kayak gini kayak main-main ya Pak kesannya. Kayak kita mau buat mainan. Tapi kalau implementasi secara kehidupan sehari-hari, berarti ya itu tadi kita harus sambungkan peralatan ini dengan peralatan listrik, peralatan AC. Nah itu teman-teman, dan itu pun nggak susah kan berarti Pak? Iya. Cukup dengan ini. Iya. Tinggal kakinya dihubungkan ke sini. Mana masanya, mana grupnya. Cuman kalau itu teman-teman karena berkaitan dengan listrik yang cukup besar, agak berhati-hati. Kalau sepertas baterai kan cuman kalau misalnya kita kesetrum ya paling cuman sakit lah misalnya. Tapi kalau yang ini nanti mungkin belajarnya awal-awal memang menggunakan teknik-teknik baterai seperti ini. Cuman untuk lebih lanjut, untuk mungkin bisa ke arah listrik AC, mungkin perlu bimbingan yang lebih. Nah kalau teman-teman yang mau belajar, teman-teman yang mau mendalami robotika, yang mau kuliah, silahkan di Unmaha Batu Raja, mumpung masih buka pendaftaran. Dan kalaupun misalnya Anda pengen tahu lebih dalam, bisa hubungi Bapak Depi Pujianto. Nomornya boleh di publish atau japri aja dulu Pak. Oke, teman-teman kalau yang mau ini silakan datang ke kampus, ngobrol-ngobrol tentang robotika, ngobrol-ngobrol tentang microcontroller, ngobrol-ngobrol dengan peralatan-peralatan seperti ini. Silahkan temui Bapak kita ini, Bapak Depi Pujianto di kampus kita. Mungkin itu Pak, terima kasih atas kehadirannya di podcast Unmaha. Kita ketemu lagi kapan-kapan, kita ngobrol yang lebih lanjut, lebih menarik Pak tentang digital marketing. Bapak ini penulis buku tentang digital marketing. Saya sering belajar digital marketing, tapi beliau ini ternyata yang sudah menulis bukunya. Baik itu teman-teman, selamat belajar. Kalau mau yang belajar tentang robotika dan microcontroller,
silahkan hubungi kita di Unmaha Batu Raja. Itu saja, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.